Bacaan dari Kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang tertegun melihat dia. Rupanya begitu buruk. Tidak seperti manusia lagi, dan tampaknya tidak seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa, dan raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka, akan mereka lihat, dan yang tidak mereka dengar, akan mereka pahami. Maka mereka berkata, "Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan?" Sebagai taruk, hamba Yahweh tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas, ia muncul dari tanah kering. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ia tidak tampan dan semarak pun tidak ada padanya, sehingga kita tidak tertarik untuk memandang dia. Dan rupanya pun tidak menarik, sehingga kita tidak terangsang untuk menginginkannya. Tetapi sesungguhnya, penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Sesungguhnya, dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Derita yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil, dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan waktu mati, ia ada di antara penjahat-penjahat, sekalipun ia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan, dan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai kurban silih, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana karena dia. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Sebab Tuhan berfirman, "Hambaku sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya, dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Ini semua sebagai ganti, karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut,
dan karena ia terhitung di antara pemberontak dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, masih segar dalam ingatan kita bagaimana Yesus mengalami transfigurasi atau perubahan rupa di Bukit Tabor. Ketika itu hanya murid terdekat, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang diizinkan bersama Yesus mendaki puncak Gunung Tabor, dan wajah Yesus berubah wujud menjadi terang benderang. Kemudian datang pula Musa dan Elia bersama-sama Yesus. Karena itu pemandangan dan suasana yang sangat luar biasa ini ingin diabadikan oleh Petrus dengan usulannya untuk mendirikan kemah untuk Yesus, Musa, dan Elia. Apa yang terjadi di Tabor adalah satu fenomena kemuliaan yang secara fisik berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Kalvari. Bila di Tabor, Yesus ditemani oleh dua nabi besar Israel, yaitu Musa dan Elia, maka di Kalvari, Yesus diapiti oleh dua penjahat, Dismas dan Gestas, digantung dalam kehinaan salib. Petrus yang tadinya begitu antusias, bahkan ingin mengabadikan peristiwa spektakuler yang tidak pernah disaksikannya seumur hidup, serta ingin tinggal lebih lama di Tabor, justru menjadi orang pertama yang menyangkal Yesus dan meninggalkan Yesus sendirian di Kalvari. Kalvari benar-benar meninggalkan suatu jejak di mana anak manusia merasa kesepian, dicemooh, dianiaya, dan akhirnya dibunuh. Namun, Kalvari inilah yang menjadi Tabor yang sesungguhnya, tempat di mana anak manusia dimuliakan dan dijunjung tinggi. Saudara-saudari yang terkasih, Kalvari telah menjadi lokasi terjadinya satu drama historis terbesar sepanjang sejarah manusia. Di bukit inilah anak manusia mengalami kesengsaraan dan kematian yang teramat tragis, tetapi penuh makna. Sebelum kesengsaraan dan kematian menggurat dan mencabik-cabik setiap inci tubuhnya, sang anak manusia mengalami rentetan peristiwa memilukan dan menyakitkan. Mulai dari ciuman pengkhianatan, penyangkalan identitas diri, rekayasa pengadilan dari dua kekuatan besar yang menghimpit, yakni para pemuka Yahudi dan tirani Romawi, hingga terhina dan tertikam mati disalib secara keji di hadapan orang-orang yang dikasihinya. Kesemuanya ini terjadi dan diperankan oleh aktor-aktor yang kita kenal karena nama mereka tercatat rapi dalam kitab suci, seperti Yudas Iskariot, Simon Petrus, Pilatus, Herodes, Yohanes, dan Maria sang ibu. Kalvari memang meninggalkan begitu banyak guratan peristiwa dramatis yang tak terlupakan. Dan Yudas Iskariot mengawali langkah penderitaan anak manusia dengan memberikan ciuman pengkhianatan walau telah menyantap roti pemberian sang guru di perjamuan akhir. Yudas mewakili gambaran manusia berwajah ganda dan serakah. Dengan menggenakan topeng kemunafikan sebagai yang termasuk dalam bilangan 12 rasul, Yudas menjadi musuh dalam selimut. Yudas menjual kebenaran imannya seharga 30 keping perak karena keserakahan dan kerakusan. Seringkali
kita pun terjebak dalam situasi yang sama. Demi kepentingan diri, kebenaran iman harus digadai, dijual, dan dikorbankan. Dan negeri ini sengsara karena banyak terjadi pengkhianatan. Para pejabat yang mengkhianati sumpah jabatan, suami istri yang mengkhianati janji perkawinannya, para imam yang mengkhianati janji imamatnya, para biarawan-biarawati yang mengkhianati kaul kebiaraannya, dan lain sebagainya. Jika demikian, apakah kita lebih baik dari Yudas? Bukankah atas cara demikian kita juga ikut menjual Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, Petrus menambah penderitaan sang guru dengan menyangkal identitas dirinya sebagai rasul sebanyak 3 kali. Walaupun sebelumnya ia berkuar-kuar akan membela sang guru hingga mati. Ketika Anak Manusia menyerahkan dirinya untuk dianiaya di ruang pengadilan, Petrus lebih memilih sibuk menghangatkan badan bersama mereka yang ikut menangkap Yesus. Dan ketika Yesus menyatakan keilahiannya di hadapan Sanhedrin, pengadilan Yahudi, Petrus tidak mengulang apa yang pernah diucapkannya secara spontan, "Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang hidup." Justru Petrus lebih memilih untuk menyangkal Tuhannya 3 kali. Seperti halnya Petrus, sedemikian mudah kita melupakan identitas kita sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Seringkali kita membarter iman kita dengan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Seringkali pula kita menjadi pelupa. Kita menjadi penderita amnesia atas dosa-dosa kita. Adam dan Hawa menjadi lupa akan larangan Allah untuk memetik buah dari pohon yang ada di tengah taman. Petrus juga lupa akan janjinya untuk menyerahkan hidupnya untuk membela sang guru. Petrus memilih menghangatkan badan dan bercengkerama dengan orang-orang yang menangkap gurunya. Dan kita pun akhirnya ikut-ikutan menghangatkan dan memanjakan jiwa raga kita dengan segala macam kesenangan daripada harus merangkul salib Tuhan dan memikulnya setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih, sudah menjadi nasib orang yang disalibkan pada zaman itu ketika harus dipertontonkan dan dipermalukan di hadapan halayak ramai dengan cemoohan, hinaan, dan olok-olokan. Karena itu penderitaan Yesus semakin bertambah ketika dia diperlakukan secara keji di atas salib oleh orang banyak. Inilah aib yang teramat besar yang harus dialami Anak Manusia ketika sedang sekarat menjemput ajalnya. Yesus justru diolok oleh halayak ramai yang senantiasa mendengarkan ajarannya. Mereka ingin tahu apa yang akan dilakukan Yesus dengan keadaannya yang demikian. Namun bagi mereka, Yesus ternyata sangat mengecewakan. Mereka merasa tertipu sebab Yesus tidak membuat mujizat dalam keadaan seperti ini. Yesus ternyata lemah, rapuh, dan kalah. Yesus juga diolok-olok oleh para imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Para pemuka agama Yahudi ini biasa bergaul dengan kitab suci dan sangat akrab dengan gambaran Allah yang serba maha kuasa dan kuat. Mereka mengejek-ejek Yesus agar Yesus yang mengaku sebagai putra Allah menunjukkan kuasanya. Namun Yesus tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Yesus bukan putra Allah. Dan akhirnya, para penyamun yang dihukum bersama Yesus pun ikut-ikutan mengejek Yesus. Para penyamun itu merasa kecewa pada Yesus, sebab Yesus tidak bisa menolong mereka.
Yesus ternyata sama saja dengan mereka karena dia tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudari yang terkasih, semua ejekan, hinaan, dan olokan itu berkaitan dengan jati diri dan identitas Yesus sebagai Putra Allah dan Mesias atau Juru Selamat. Semua orang mempertanyakan dan meragukan kredibilitas Yesus. Hal yang sangat gawat dari sudut pandang kacamata manusiawi. Yesus semestinya tidak boleh membiarkan kredibilitasnya sebagai Putra Allah jatuh. Orang boleh kehilangan segalanya, tapi jangan kredibilitasnya. Sangat menyedihkan jika orang sudah tidak dipercaya lagi. Tapi anehnya Yesus diam saja. Yesus tidak membela diri. Yesus tidak berusaha apa-apa untuk mempertahankan kredibilitasnya. Mungkin kita bertanya, mengapa Tuhan diam saja? Dari seluruh adegan ini, Yesus sebenarnya ingin mewahyukan diri sebagai Allah yang memberikan kepercayaan tanpa batas kepada kita manusia. Apabila Yesus mengikuti ejekan dan olok-olokan itu, bukankah Yesus mengikuti pola pikir dan cara pandang manusia akan Allah yang serba penuh kuasa dan taunya hanya menghukum yang jahat? Jika Yesus mengikuti ejekan mereka dengan turun dari salib, lalu bagaimana Yesus bisa mewahyukan diri sebagai Allah yang bersolider, sebagai Allah yang rela masuk dan menerima kelemahan serta kerapuhan manusia? Bila Yesus turun dari salib, bukankah Yesus tidak lagi mewahyukan diri sebagai Allah yang benar-benar rela menerima konsekuensi yang paling jelas, jelek, dan terakhir dari kebebasan manusia yang telah Allah berikan? Sebab bila Yesus turun dari salib, bukankah Yesus menunjukkan bahwa Allah memberikan kebebasan bersyarat kepada manusia? Allah memberikan kepercayaan kepada manusia dengan batas, tidak total. Bila Yesus turun dari salib, bukankah belas kasihan Allah mempunyai batas, mempunyai titik-titik tertentu yang boleh dilanggar manusia? Jika Yesus turun dari salib mengikuti ejekan halayak ramai, maka Allah seolah-olah berkata, "Hai manusia, kamu kuberi kepercayaan, kamu kuberi belas kasihan, tetapi ada batasnya. Saat ini juga aku akan menyetopnya. Kalian tidak boleh terlalu jauh lagi menghina aku Allah Tuhanmu." Bila demikian halnya, bagaimana bisa dikatakan bahwa belas kasih dan kemurahan hati Allah itu tiada batasnya? Saudara-saudari yang terkasih, bukankah kita masih sering mengimani Allah seperti halayak ramai, para imam kepala, dan ahli Taurat serta para penyamun? Betapa sering kita terjebak dalam cara berpikir bahwa bila orang yang hidup enak, lancar, makmur, dan enteng rejeki adalah orang yang diberkati Allah. Sedangkan orang yang hidupnya sulit dan susah adalah orang yang malang dan serba celaka karena berdosa dan tidak diberkati Allah. Semua keyakinan macam ini dijungkir balikan dalam misteri salib Kristus. Dengan salibnya, Allah rela masuk ke relung kehidupan kita manusia yang paling gelap. Saudara-saudari yang terkasih, tidak pernah terungkap rumusan yang begitu ngeri, begitu menantang, dan begitu problematis seperti rumusan Allah yang terpaku pada salib. Salib menyingkapkan gambaran Allah yang secara radikal berbeda dan bertentangan dengan gambaran Allah yang alami. Melalui salib, Allah yang jauh tidak terjangkau akal budi dan pengalaman indrawi menjadi dekat dan terjangkau. Melalui salib, Allah melepaskan segala atribut maha dan bersolider dengan bangsa manusia yang menderita. Allah membiarkan diri disingkirkan ke dunia, ke tempat yang paling hina, yakni salib. Di atas salib, palang penghinaan, Allah memang menjadi tidak berdaya dan lemah terkulai. Tapi cuma atas cara demikian,
Allah memulihkan kemanusiaan kita yang tercemar karena dosa, dan Injil menjelaskan dengan indah bahwa Kristus tidak menolong kita berdasarkan kemahakuasaannya, melainkan dengan kelemahan dan penderitaannya. Oleh karena itu, bersama Yesus yang tersalib, kita diajak untuk turut menyalibkan dosa manusia lama kita, agar bangkit manusia baru dalam Kristus. In cruce spes, in cruce salus. Pada salib ada harapan, pada salib ada keselamatan. Marilah berdoa, ya Allah, dengan sengsara Kristus Putramu dan Tuhan kami, Engkau telah membebaskan kami dari kematian, warisan dosa pusaka yang diturunkan kepada seluruh bangsa manusia. Perbaharuilah kami menjadi serupa dengan Dia, dan sebagaimana kami membawa dalam diri kami citra manusiawi sejak lahir, demikian pula semoga kami membawa citra surgawi berkat daya anugerah-Mu yang menguduskan, dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.